Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, Bu Wahyu akan membuat keyakinan kelas. Sebelum kita memulai keyakinan kelas, kita beri semangat untuk ice breaking-nya. Biasa kita pakai untuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi, 1 kali, siang 2 kali, malam tengah malam, malam sekali, mau fajar, pagi, siang, pagi, siang, malam, malam fajar, malam, siang, pagi. Malamnya juga. Nah, tetap ada kami orang gini aja. Malam, siang, pagi. Ulangi. Malam, siang, pagi. Lima keyakinan kelas. 1. Sikap saling menghargai. 2. Toleransi. 3. Menjaga keindahan dan kebersihan kelas. 4. Menghormati guru dan teman. 5. Bijaksana. 6. Gotong royong. Ada ya, keyakinan kelas itu membuat aku senang, antusiasi juga nggak sih? Iya sama, terus saya juga ikut memilih kata positif, terus menuliskan kata-kata positif juga. Terus dengan adanya keyakinan kelas itu membuat kelas itu semakin kompak, terus saling menghargai diri sendiri, saling membuat kata-kata yang baik, positif. Perasaan saya dengan adanya keyakinan kelas itu senang dan antusias. Terus saya juga ikut serta dalam membuat kalimat positif dan ikut berdiskusi untuk menentukan keyakinan kelas. Manfaatnya membuat kelas kompak dan membuat saya sadar bahwa kebaikan itu bisa menyenangkan itu. Kebaikan itu bahasa di mana yang tuli bisa mendengar dan yang buta bisa melihat. 2, action. Perasaan saya dengan ada keyakinan kelas, saya merasa senang dan antusias. Kemarin saat kegiatan pembuatan keyakinan kelas, saya ikut menuliskan kata-kata positif di dalam sticky note. Saya juga mengikuti kegiatan berdiskusi menentukan keyakinan kelas. Adanya keyakinan kelas membuat saya sadar diri bahwa kebaikan itu bisa ditumbuhkan dari dalam diri saya sendiri. Dan juga membuat kelas kompak untuk mengingatkan dan berbuat baik. Menurut saya dari sosialisasi yang disampaikan Bu Wahyu kemarin tentang budaya positif sedikit banyak menjadi paham walaupun kadarnya hanya beberapa persen. Ya, budaya positif intinya untuk menumbuhkan kebiasaan baik dari dalam diri anak tersebut yang sudah diterapkan di sekolah. Dan perlu diterapkan adanya keyakinan kelas. Kalau menurut saya
itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi tiap anak bebas mengeluarkan argumentasi atau idenya yang menurut mereka ada feedback baik untuk mereka sendiri, jadi berusaha untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan penjelasan kemarin sosialisasi Wahyu tentang restitusi, karena menurut saya anak itu dapat bertanggung jawab untuk mencari solusi dari permasalahannya. Misal ketika dia telat dalam berangkat sekolah, jadi kita tanya apa alasannya, kenapa dia berangkat sekolahnya telat, terus kita pancing. Nah dari situ anak menemukan solusi permasalahannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini Jumat berkah ya Bapak Ibu, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salam serta sholawat kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di hari kelak kita meraih syafaatnya. Di pagi ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak untuk memaparkan forum berbagi aksi nyata berupa budaya positif. Sebelumnya untuk ice breaking, karena ini adalah bulan Desember, bulannya Hari Ibu, saya ucapkan Hari Ibu dulu untuk ibu-ibu hebat di sini. Untuk Bapak juga, karena adanya ibu, karena juga adanya kita, karena berasal dari Bapak juga. Sebelumnya izinkan saya untuk bertanya, jika kita memiliki anak satu, bagaimana rasanya? Cukup atau kurang Ibu? Kurang. Oke, berarti nanti kalau saya bilang anak satu, kita bilangnya apa? Kurang. Kalau anaknya dua, bagaimana Ibu? Cukup ya? Oh cukup. Cukup apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Kalau anak tiga, bagaimana Bu ya? Oh, jangan cukup lagi. Lebih cukup. Oh lebih dari cukup. Kalau 4 bagaimana? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Cek sorry ya Bapak Ibu ya. Anak satu kurang. Anak dua alhamdulillah. Mau nambah anak tiga? Lebih dari cukup. Anak empat? Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Yang pertama adalah budaya positif di sekolah. Ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kemarin mengerjakan PMM, kita ada modul yang untuk restitusi ya, restitusi budaya positif, yaitu ada nih. Nah, saya di sini hanya menguatkan saja Bapak Ibu untuk berbagi ilmu yang saya terima selama melaksanakan program guru penggerak. Salah satunya adalah budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan secara universal yang bisa kita terapkan di sekolah. Seorang guru, kita sebagai guru, memiliki peran utama dalam membangun dan juga mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah. Terutama untuk kurikulum merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu sebagai among. Maksudnya apa di situ? Berarti kita itu diharapkan bisa menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sedangkan nilai-nilai atau keyakinan universal itu apa saja sih Bapak Ibu? Itu hal yang umum. Contoh, anak bersikap jujur, sopan, bertanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di setiap insan manusia. Yang perlu apa? Kita tanamkan lagi, kita tumbuhkan lagi di kehidupan anak, terutama di sekolah maupun ketika mereka bersosialisasi di masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut ada beberapa pemahaman yang perlu kita sepakati bersama.
yaitu mengenai perubahan paradigma dari belajar. Yang dulu kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu apa sendiri? Stimulus respon itu dulu semua orang itu kita anggap sama. Cara melihat orang itu semua sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Contoh misal, saya suka biologi kan, saya mengajar biologi. Berarti dalam pandangan saya bahwa anak itu bagaimana caranya harus menyukai biologi, harus bisa tekun mempelajari biologi. Nah itu model-model lama. Sehingga perilaku buruk dari siswa dilihat guru itu sebagai suatu kesalahan, dan guru bisa mengontrol murid dengan model berpikir menang dan kalah. Maksudnya begini, contoh ada siswa yang tidak mengerjakan tugas dari saya untuk mapel biologi. Saya menganggap bahwa anak yang tidak mengerjakan itu contoh perilaku yang buruk. Dia tidak bisa melakukan disiplin untuk dirinya sendiri. Nah, kita harus mengubah dari paradigma lama stimulus respon untuk menjadi teori kontrol. Apa itu? Bahwa kebutuhan semua orang itu tidak sama. Semua orang itu memiliki gambaran berbeda, dan guru kita dituntut untuk memahami pandangan murid bahwa apapun perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa itu punya tujuan. Nah, guru kita tidak bisa mengontrol murid, dan kita tidak bisa lagi menerapkan model menang dan juga kalah. Selain paradigma belajar, perubahan paradigma belajar, konsep yang kedua yang perlu kita pelajari adalah disiplin positif. Disiplin positif itu suatu model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid atau siswa agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Dalam proses menuntun dan mendidik, kita guru sebaiknya sudah tidak lagi melaksanakan yang namanya ancaman, hukuman kepada murid, apalagi juga paksaan. Nah, disiplin positif mengajarkan siswa untuk bisa memiliki keterampilan berupa keterampilan sosial dan juga keterampilan emosional. Karena apa? Sangat penting untuk bekal dia di masa depan. Bagaimana dia dengan hormat dan membesarkan hati anak, tetapi kita tidak menjatuhkan harkat martabat dia sebagai seorang anak. Seorang anak juga punya kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodratnya alam berupa anak itu suka bermain. Bagaimana cara kita menyisipi area bermainnya ke stimulus otaknya sehingga dia belajar itu senang, bukan paksaan. Sedangkan untuk perkembangan zaman berarti contohnya pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kemajuan teknologi. Contohnya dengan model pembelajaran yang beraneka ragam atau penggunaan IT. Sampai ke sini sebelum saya memasuki perilaku manusia, motivasi perilaku manusia, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Boleh? Monggo. Cukup? Saya lanjutkan, Jit. Oke. Pada dasarnya, motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, saya sebagai seorang guru, saya akan fingerprint jam 7 karena saya akan menghindari potongan DP. Itu adalah contoh bentuk motivasi saya. Itu contohnya ya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Contoh lagi, saya sebagai seorang guru, saya melakukan berbagai diklat untuk memperoleh sertifikat. Itu contoh juga penghargaan ya. Kemudian yang terbaik itu yang nomor 3 nih Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena apa? Untuk motivasi ketiga, maka
seseorang itu akan memiliki motivasi internal atau motivasi dari diri sendiri. Kalau motivasi pertama atau yang pertama dan kedua itu masih berupa menghindari hukuman ataupun penghargaan, itu berarti eksternal. Nah, ekstrinsik boleh sama artinya. Kalau secara intrinsik atau internal berarti itu tumbuh dari nilai-nilai kebajikan yang ingin saya perbuat. Contoh seorang siswa. Seorang siswa dia rajin mengikuti pelajaran biologi, tugas-tugasnya dia selesaikan dengan baik. Kemudian dia membantu temannya. Karena apa dia? Karena dia paham bahwa ketika saya belajar selama di sekolah, saya mendapatkan nilai baik, saya bisa masuk perguruan tinggi yang negeri atau untuk masa depan saya itu sudah tertanam. Itu contohnya. Nah, bagaimana cara kita dari guru itu untuk mengubah secara pelan-pelan, tidak langsung di Bapak Ibu, itu tidak hal yang mudah. Kita mengubah dari motivasi yang ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Tapi keunggulan dari motivasi ini adalah ketika anak sudah memiliki motivasi dari dalam, kita tidak melakukan lagi paksaan, kita tidak melakukan lagi hukuman kepada anak-anak. Ibaratnya kalau sholat itu, kenapa kok kamu sholat? Ya karena sudah menjadi kebutuhan saya, kebutuhan secara rohani. Tidak lagi ada surga atau neraka, tetapi sudah kebutuhan dia. Iya, tidak sekedar melakukan. Kemudian selain motivasi, saya menambahkan lagi ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, yang paling utama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kekuasaan dan juga kebebasan. Untuk bertahan hidup berarti contohnya kita makan, itu bertahan hidup. Kemudian kita bekerja untuk memperoleh kemapanan sandang, pangan, papan, itu contohnya. Kemudian untuk kasih sayang berarti ketika saya bekerja, kemudian saya diterima di lingkungan sekolah dengan baik. Nah, berarti saya mendapatkan nilai-nilai kasih sayang. Nah, kemudian kalau kesenangan, kita merasa enjoy, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, itu adalah contoh dari bentuk kebutuhan dasar manusia yang berupa kesenangan. Kalau kekuasaan berarti contoh penguasaan. Contoh anak yang dia mampu mempelajari biologi, kemudian dia berprestasi, dia mengikuti olimpiade, dia juara. Nah, itu bisa dalam bentuk kekuasaan juga bisa. Kemudian kebebasan, dia bebas memilih mata pelajaran yang dia sukai. Contoh, ada anak dia merasa senang sekali dengan pelajaran olahraga misalnya. Dia bisa mengekspresikan kesenangannya dia bermain sepak bola lama sekali. Nah, dia merasa gembira. Nah, itu adalah contoh bentuk dari kebebasan, dia bisa memilih apa yang dia sukai ataupun tidak. Posisi kontrol restitusi. Kalau Bapak Ibu kemarin mengerjakan PMM, ada istilah baru, tapi ya sudah tidak baru sekarang ya karena sudah tahu, adalah namanya restitusi. Nah, ini bacanya apa ya? Menurut Diana Gosen, terdapat 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu kita sebagai guru. Apa kita menempatkan sebagai posisi penghukum? Diibaratkan di situ peluit penghukum. Ya. Biasanya kalau hukuman itu fisik ya, lari lapangan 10 kali, hormat bendera 10 menit, nah itu contohnya. Ketika kita berikan hukuman, pasti dengan efek yang tidak baik Bapak Ibu pada anak. Contoh, anak akan merasa tertekan bahwa ini adalah hukuman, paksaan. Apakah saat itu juga anak langsung berubah? Tidak. Karena paksaan itu sifatnya berarti dari luar. Dia belum paham, belum mengerti bahwa nilai-nilai kebaikan apa yang dia peroleh dari bentuk hukuman itu belum tahu. Justru yang terjadi adalah bentuk pemberontakan dari anak. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, contohnya misal kita mengatakan pada anak,
kamu kok telat terus dong, kok pernah sakit bapak ibumu sing sekolah kowe. Wong tua mungkin nang pasar panasan rekoso itu membuat merasa bersalah. Jadi anak itu ketika dia melakukan, dia itu terus kelingan wong tua ini, tapi terus apakah terus merubah perilaku menjadi lebih baik? Tidak. Jadi dia hanya tertekan karena apa? Dia diingatkan kembali perasaan-perasaan sedih, memori-memori sedih. Nah, belum membangun dari dalam dirinya sendiri. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai teman. Teman itu sudah mulai baik bapak ibu, dia mengajak anak sebagai teman. Ayolah kita bersama-sama. Contoh lagi saya dengan kasus anak terlambat. Terus mengatakan, kamu bagaimana? Kenapa kok terlambat terus? Oh, jangan gitu. Nah, kalau kamu terlambat sekarang, bilang sih saya bantu, tidak saya tulis terlambat. Tapi kalau besok, nah berarti gurunya itu mau backup, membantu menutupi kesalahan anak. Tapi bagaimana kalau anak itu terlambat untuk yang kedua, ketiga? Kan kita tidak bisa selamanya menempatkan sebagai teman. Tapi pada kondisi tertentu kita boleh menempatkan sebagai teman. Kemudian pemantau. Ini tipe pemantau itu adalah tipe saya. Sebelum mengenal guru penggerak, saya tipe termasuk tipe pemantau. Tipe pemantau adalah ciri utamanya adalah adanya konsekuensi. Contoh saya sering bilang, nek kowe telat masuk pelajaran biologi berarti kowe hafalan. Nah itu contohnya. Dia tahu bahwa kalau terlambat, nah, dia akan ada konsekuensinya berupa hafalan. Tipe pemantau itu sudah termasuk positif bapak ibu. Cuma anak yang belum tergerak karena dia harus ada apa ya? Ada hubungan sebab dan akibat. Nah, kalau saya terlambat berarti akibatnya saya akan apa? Hafalan. Iya. Kemudian yang terakhir, ya, ini yang paling baik ya. Seharusnya kita didorong, kita bersama-sama menumbuhkan posisi kontrol kita dulu sebagai manajer. Nah, fungsi sebagai manajer itu pengatur Bapak Ibu. Nah, apa sih bagaimana cara kita mengatur anak? Nah, untuk kurikulum kita diharapkan untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ini posisi terbaik ya Bapak Ibu. Kita menawarkan anak dengan istilah namanya restitusi. Ketika anak mengalami kesalahan, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa oh kamu salah, tidak. Kita kenali dulu anak-anak. Dalam posisi kontrol kita menawarkan solusi yang akan dilakukan anak ketika anak melakukan kesalahan. Contoh misal tadi anak terlambat sudah berulang kali. Tim sudah menuliskan beberapa kali, kamu sudah 5 kali. Nah kita panggil anak tadi. Bagaimana anak kenapa bisa terlambat? Nah kita selidiki dulu, kita ajak diskusi dulu, kemudian kita cari solusinya bersama. Tapi dari hal yang paling penting pada posisi manajer bahwa solusi itu yang mengungkapkan adalah anak. Kita sebagai guru adalah memanage, mengatur, mengontrol anak. Karena setiap permasalahan yang ada di anak, dia harus bagaimana bisa mengembangkan solusi-solusi yang bisa dia lakukan. Tapi tentu saja Bapak Ibu tetap kita tuntut, tidak bisa kita lepas 100%. Dari 5 posisi yang bersifat positif itu sudah sebagai teman itu positif, pemantau dan juga manajer. Nah, terus bagaimana perasaannya? Kalau menurut saya kita tidak bisa langsung ke manajer terus, tidak bisa. Karena setiap anak adalah pribadi yang unik. Nah, ketika kita sudah menempatkan kita sebagai manajer, tapi anak belum bisa, nah, kita perlu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. BK, tim disiplinan, UHK, mungkin bahkan ketika anaknya ke Bapak Kepala Sekolah, untuk kita beri solusi dari permasalahan yang ada di anak. Jadi tidak saklek ya, oh harus manajer terus, tidak. Dari informasi yang kemarin diberikan oleh fasilitator saya bahwa ini tidak berlaku saklek Bapak Ibu, fleksibel. Cuma kita hindarkan yang sifatnya negatif yaitu penghukum dan membuat rasa bersalah dari anak. Ada hal yang baru juga di guru penggerak ini, saya juga baru mulai ilmu yang baru, namanya adalah keyakinan kelas. Iya.
Apa bedanya dengan peraturan? Nah, peraturan itu sifatnya memaksa, nah, anak terkekang. Jadi istilah penggunaan peraturan sekarang kita ganti dengan keyakinan. Nah, ada istilah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas ya berarti bagaimana? Ya, keyakinan yang dibuat murid itu sendiri. Mereka yakini sendiri, mereka sepakati sendiri, mereka lakukan di kelas. Kalau sekolah berarti ruang lingkupnya kita lebih besar lagi, Bapak Ibu. Berarti membutuhkan kesepakatan dari Bapak Ibu guru, kita sendiri membuat keyakinan sekolah, terus kita sampaikan ke anak. Mungkin kalau anak berarti perwakilannya OSIS, ya ada OSIS, ada apa ya namanya? Iya. Mungkin dan perwakilan berbagai ekstra dan sebagainya untuk kita buat suatu proyek besar. Sudah saatnya kita ganti peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah. Untuk bisa membentuk keyakinan sekolah atau kelas, ini saya contohkan keyakinan kelas dulu nih Bapak Ibu. Karena untuk keyakinan sekolah kita butuh komitmen, kita butuh kolaborasi di antara Bapak Ibu guru sendiri. Siapkah kita akan melaksanakan keyakinan sekolah kepada murid-murid kita? Contohnya seperti ini. Membuat keyakinan kelas yang bisa kita lakukan adalah kita memfasilitasi di kelas nih Bapak Ibu, nah ini posisinya di kelas, untuk mereka berdiskusi, bercurah pendapat mengenai peraturan dulu yang akan disepakati. Contoh kalimatnya semisal kita sepakat kalau masuk jam biologi harus on time, itu contohnya. Tapi itu kita berikan ke anak, kita hanya memberikan contoh saja. Yang kedua, semua murid mencatat, dia punya catatan masing-masing, ya, di kertas. Kemudian kita tempelkan agar semua kelas tadi bisa melihat kesepakatan-kesepakatan tadi. Kemudian yang ketiga, kita bentuk keyakinan kelas, kita tulis yang besar nih, pembentukan keyakinan kelas, misal itu di kelas ini. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang negatif, tapi kita ganti dengan positif. Contoh nomor 5, mohon maaf, jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti dengan kalimat yang positif, berjalan di kelas atau koridor. Kemudian hasil catatan tadi kita tinjau ulang, kemudian kita lekatkan di masing-masing dinding kelas sehingga setiap anak bisa mengamati. Jadi kalau dulu mungkin kita sebutnya namanya peraturan kelas, di kelas kita kan ada papan informasi nih. Salah satu isi papan informasi biasanya peraturan tata tertib sekolah. Nah sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Jadi setelah forum berbagi ini, saya harapkan Bapak Ibu ketika besok pelajaran baru bisa menerapkan hal sederhana ini. Contoh Bapak Ibu ketika besok masuk di tahun ajaran semester 2 berarti ya, kita biasanya buat kontrak belajar. Nah setelah membuat kontrak belajar, coba kita buat namanya keyakinan kelas. Untuk yang semester kemarin saya belum membuat, saya belum memvideokan, saya akan mengambil dari salah satu bentuk keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mohon izin untuk saya menampilkan video ini. Saya informasikan di sini contohnya guru dalam video ini, guru bersama murid membentuk kelompok. Biasanya kita buat sekitar 4-5 murid per kelompok. Kemudian guru berikan penjelasan tentang pentingnya menyusun keyakinan kelas. Kemudian tahap kedua,
kita bisa bagikan sticky notes kepada semua kelompok. Nanti biar anak mengisi masing-masing. Iya. Bukan satu kelompok satu ya. Setiap anak mengisi masing-masing, nilai-nilai itu bagikan secara umum pada sticky notes tadi. Kita fasilitasi murid untuk berdiskusi bersama kelompoknya untuk membuat keyakinan kelas dan menuliskannya pada sticky note-nya tadi. Selanjutnya, siswa kita ajak untuk menempelkan keyakinan kelasnya tadi di papan tulis, menggunakan sticky note tadi biar lebih menarik. Sekarang diberi kebebasan lewat perwakilan kelompok. Ini contoh perwakilan kelompok untuk membacakan keyakinan kelas yang telah dia buat pada kelompoknya masing-masing. Contohnya, dia menuliskan yang pertama adalah disiplin terhadap diri sendiri. Jadi contoh bentuk keyakinan kelas itu sifatnya universal. Karena apa? Itu adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai universal yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka membuat sendiri, mereka berdiskusi sendiri, kemudian kita beri kesempatan mereka untuk bisa melaksanakan keyakinan mereka. Terus bagaimana posisi kita mengontrol Bapak Ibu? Ya, kita ingatkan kembali keyakinan kelas. Walaupun tidak mudah ya. Kemarin saya tanyakan kepada CGP yang angkatan 5, kalau keyakinan kelas itu kan tidak mudah, mengubah seseorang itu tidak mudah. Terus bagaimana? Ya, saya kembali bahwa keberhasilan itu tidak bisa kita tentukan dari persentase. Harus 100% tidak. Dari keyakinan kelas tadi ada 2-3 anak yang dia kemudian menumbuhkan kembali, dia ingat bahwa setiap yang kita lakukan itu berasal dari kebaikan, nilai kebajikan yang kita miliki itu sudah bagus. Jadi tidak bisa diukur dari berapa persennya, berapa jumlahnya. Itu adalah bentuk keberhasilan kita sebagai guru. Contoh kembali ke sini. Dia menuliskan keyakinan kelas yang pertama, disiplin terhadap diri sendiri. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan contohnya apa? Ada anak yang membuang sampah atau nasinya kotor. Kita ingatkan kembali, keyakinan kelas yang kedua apa ya? Nah itu contohnya, peduli lingkungan. Jadi tidak lagi ditulis membuang sampah pada tempatnya tidak Bapak Ibu. Nah itu udah peraturan ya, kita kembali ke peraturan. Kalau di keyakinan berarti cukup gunakan kata-kata universal, kata-kata kebajikan universal. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, waktu istirahat kita lihat anak-anak masih jajan. Nah, berarti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah mereka sholat jamaah, nah, seperti itu. Kemudian mereka menambahkan bersikap jujur dan amanah. Berarti saat ulangan mereka idenya menjadi percaya diri, tidak berdaya dengan teman, mencontek dan sebagainya. Itu contoh dia menerapkan keyakinan kelas D itu bersikap jujur dan juga amanah. Saling menghargai perbedaan dan pendapat satu sama lain, berlaku sopan terhadap semua orang. Contohnya ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru berarti kamu harus apa? Senyum, salam, sapa, itu contohnya. Jadi tidak perlu kita tuliskan lagi 3S, tidak. Cukup kita katakan sopan kepada semua orang sudah cukup, anak sudah paham. Terakhir kita beri penghargaan pada kreativitas anak-anak yang sudah membuat keyakinan kelas. Tugas kita adalah menuntun, among sebagai among,
tidak lupa kita akan selalu kembali ke tujuan kita menjadi seorang guru. Seorang guru bagi saya merupakan profesi yang unik. Karena apa? Dia tidak menghasilkan suatu produk, tapi dia adalah suatu bentuk proses. Sama dengan seperti mengajar. Ketika dulu saya menjadi murid, itu tidak semua guru saya memahami, tetapi setiap guru itu punya karakter unik yang saya pelajari. Jadi ketika kita menjadi guru, kita tidak bisa mewajibkan anak untuk pandai. Contoh seperti saya contoh tadi biologi, untuk pandai biologi tidak. Jadi kita berikan kesempatan anak. Jika dia tidak bisa menguasai biologi, hal apa yang dia kuasai, tanpa dia harus melupakan tanggung jawabnya, itu saja. Kembali ke slide, jadi Bapak Ibu. Setelah membentuk keyakinan kelas, terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga siswa bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lebih kuat maksudnya itu lebih baik. Langkah restitusi yang sudah kita ketahui kemarin, kembali lagi ke PMM, yaitu menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Saya berikan contoh videonya nih Bapak Ibu. Ini adalah contoh saya melakukan video contoh tindakan restitusi yang saya lakukan pada salah satu siswa.
Dari contoh video yang saya tampilkan adalah contoh bentuk sederhana restitusi yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang tuh punya kesalahan. Kita bisa memperbaikinya. Itu contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyatakan bahwa kita sudah pada step menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi. Bahwa memang menarik atau memang menyenangkan bahwa kita menggunakan sepatu olahraga lebih nyaman, tetapi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kita menetapkan kembali apa yang dilakukan sudah benar atau belum. Ketika mereka mengatakan iya, berarti mereka aslinya sudah paham bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah, keliru. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Ya, yang baik berarti bagaimana? Anda sudah tahu bahwa yang baik, yang benar menggunakan sepatu warna hitam. Yang unik dari atau yang khusus pada restitusi adalah kita menawarkan solusi. Menawarkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Bagaimana solusinya? Ketika kita mengungkapkan hal ini pada anak, tentu tidak mudah nih Bapak Ibu. Anak-anak kadang cenderung diam. Tapi restitusi itu saya katakan ya gampang-gampang angel dan tidak semua bisa kita tindak dengan seperti ini. Makanya posisi kontrol guru itu paling utama, memang paling baik adalah manajer. Tapi kadang pada posisi-posisi tertentu kita juga harus memberikan sedikit penekanan. Jadi sifatnya fleksibel. Sekian dari paparan saya mengenai budaya positif. Monggo Bapak Ibu jika yang bertanya atau memberi penguatan boleh. Monggo. Lanjut. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ayu tadi, saya punya pengalaman sedikit yang mungkin bisa menjadikan wawasan bukan buat saya sendiri dan juga nanti bagaimana solusi yang akan Ibu berikan setelah Bu Ayu lebih dulu memahami tentang belajar kurikulum merdeka ini. Ini Bu, memang pengalaman ini bukan di kelas 10 tapi kelas 12. Namun andaikan terjadi, terus apakah langkah saya ini nanti
benar atau kurang pas gitu ya. Ini begini, masalah keterlambatan ya. Tadi Wahyu sudah menyampaikan menurut dari dosen ada pengembangan 5 posisi kontrol. Nah, salah satunya misalnya ada anak melakukan pelanggaran atau mungkin kesalahan dan kayaknya disengaja terlambat itu rombongan dan berulang-ulang. Nah, terus mungkin sekali 2 kali sudah diperingatkan ya udah enggak apa-apa, lain kali jangan terlambat lagi ya. Sengaja besok malah tambah akeh. Maunya cah loro malah jadi papat. Terus saya kebingungan dan itu berulang-ulang. Iya carane. Nesu eman-eman aku malah wis tuwa malah tambah emosinan. Terus akhirnya muncul ide gagasan secara spontanitas. Ya sudah nek kowe terlambat daripada ibu kok negur-negur kamu capek. Wis kowe tak suruh ngaji ya. Ngaji Yasin. Utamanya 3 kali. Yang terlambat paling awal, karena terlambatnya tidak hanya 1-2 anak loh ini, kadang 7, kadang 6. Yang masuk duluan 1 kali membaca Yasin. Terus gerombolan lagi yang berikutnya. Karena kamu terlambatnya lebih banyak, kamu membacanya Yasin 3 kali. Nah, terus hal itu anak-anak itu saja berulang-ulang. Yasin nanti bosen. Ya saya ini Al-Baqarah saya sampai 100. Nah, dan anak-anak memang enjoy. Tapi saya lambat laun jengkel kok diulang-ulang. Dia kayak nyaman begitu malah ngaji di pojokan dan kadang-kadang dekati saya, dekat meja. Saya jadi risih, saya mulang jadi terganggu. Nah, bagaimana solusi? Tadi saya bilang saya itu termasuk tipe pemantau, jenengan juga termasuk tipe pemantau dari itu. Kita itu memberikan konsekuensi. Jadi ketika anak terlambat, konsekuensinya adalah membaca surat Yasin, Al-Baqarah. Itu berarti kita tipenya pemantau. Tapi itu sudah bagus. Kasih jempol 2, kasih tepuk tangan untuk Bu Susiato. Ya, jenengan sudah pada posisi manajer yang sifatnya positif. Jenengan sudah menghindari penghukum dan membuat rasa bersalah. Ketika kita menerapkan suatu metode itu tidak ada metode yang terbaik menurut saya. Nah, bisanya kita ambil yang pas dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Ketika menghadapi anak-anak IPS yang tanda kutip motivasi belajarnya itu mereka sedikit kurang, tapi motivasi bermainnya itu masih banyak. Nah, kita katakan seperti itu. Kalau kita katakan mereka tidak mampu secara akademik, nanti kita tersalah. Tidak apa-apa Ibu, sekecil apapun berarti Ibu sudah membentuk anak-anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur dengan dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sendiri Bu yang ngeyem-ngeyem hati kita sendiri. Tetapi kita tidak bisa membuat sebagai pemantau terus-menerus. Kadang-kadang namanya manusia juga ada capeknya, saya juga ada capeknya. Makanya solusinya kita tadi Ibu, di Tanah Jalan Baru, coba mari kita bersama-sama membentuk keyakinan kelas minimal di masing-masing mata pelajaran kita. Iya. Jadi kita besok sediakan semisal atau anak kita suruh membawa kertas buffalo ya. Nah, terus kita model tadi stimulus tadi kita tulis masing-masing. Nah, anak pasti kan mengulangi jelas Ibu, pasti. Cuma ibaratnya daripada kita capek untuk memberikan dia hukuman, konsekuensi, kita cukup ingatkan. Itu keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama loh. Kalian yakin untuk melakukan loh. Nah, seperti itu saja. Tapi bagaimana kalau cuma kayak sekedar itu, ya tidak apa-apa Ibu. Kita kadang-kadang perlu kembali menjadi pemantau, tidak apa-apa. Nah, namanya hati itu naik turun. Nah, kadang-kadang kita ketika merasa capek hati, tidak apa-apa, kita beri konsekuensi kepada anak. Nah, tapi lain kali kita ingatkan kembali bahwa kita sudah membentuk namanya keyakinan kelas yang perlu kalian lakukan. Bahkan fasil kami mengatakan bahwa kalau memang pemantau sudah tidak bisa, bagaimana penghukum yang untuk spesial mungkin, tapi jangan sampai hukuman yang tanda kutip sifatnya fisik ya, itu sudah melanggar. Nah, kita boleh menggunakan, tapi
menggunakan itu kan pada ketika kita saat-saat namanya apa ya kalau saya menyebutnya sudden death. Jadi kita sudah titik terakhir untuk bisa apa ya menggunakan posisi penghukum tadi. Kita usahakan ya positif tadi, pemantau dan juga manajer. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau khususnya nanti di semester 2 kita bareng-bareng membentuk keyakinan kelas, minimal keyakinan kelas, motonya khususnya keyakinan kelas, mapel sosiologi, nah seperti itu. Untuk guru penggerak kemarin beberapa juga sudah membuat itu untuk keyakinan kelas. Nah, bagaimana perubahannya ya tadi jangan melihat perubahan dari angka atau persentase. Yang penting kita sudah melakukan hal-hal baik, kita sudah mengajak menumbuhkan. Tinggal kita lihat bagaimana perkembangan anak. Oke. Silakan yang lainnya. Pak Yanto monggo. Boleh. Guru Wahyu ini hanya menambahi dari apa yang ditanyakan atau pendapat daripada guru sosial. Memang tadi dari orang tadi memang jelas dari konten yang dengan tayangan sajikan tadi memang itu secara jelasnya seperti itu. Namun dalam kenyataannya mungkin berbeda dari apa yang realita yang nah, itu memang hal tersebut terjadi di mana saja, bahkan tidak ada di sekolah. Nah, dicari-cari warga berkenan. Inilah yang perlu kami katakan bahwa ibu guru di sini juga manusia, tidak hanya siswa, tetapi sehubungan dengan profesi atau profesi maka kita dari dalam guru bagaimana memposisikan kita sebagai guru untuk melayani kebutuhan daripada siswa. Nah, untuk menjadi lebih baik ini, maka mungkin saran dari saya, mungkin saran hanya sekedar masukan. Sebelum kita melakukan disiplin atau misalnya yang positif tadi, yaitu budaya positif, sebaiknya dari Bapak Ibu guru sebagai pelaku kita adakan semacam fakta itu kita untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Karena dengan kita bersama-sama merasa memiliki apa yang ada di sekolah ini, apa yang baik untuk sekolah ini. Nah, saya kiranya nanti bisa dilaksanakan sebagai Ibu Wahyu, sebagai guru CPG, nanti bisa caranya menjadi function OCGP, ini menyerahkan. Nah, sebagai CGP nanti bisa menggerakkan di antara komunitas organisasi yang ada di SMA 3 khususnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk posisi-posisi tadi masalah sertifikat restitusi, mengapa hal tersebut terjadi? Saudara seperti pendapat guru sosial tadi, karena belum adanya fakta atau serangka belum adanya keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu akan lebih baik apabila keyakinan tersebut untuk mempunyai manfaat kegunaan pada diri. Matur suwun Pak Yanto atas penguatannya nih. Jadi saya tadi lupa, berarti pemantau itu hasil gitu, hasil kesepakatan kita dengan murid, bukan dari kita, tidak searah. Tadi saya kurang menambahkan sih. Terima kasih, diingatkan kembali Pak Yanto. Jadi ketika kita menjadi pemantau, contoh misal tadi anak membuang sampah tetap sembarangan, walaupun sudah ada keyakinan kelas nih, peduli lingkungan. Nah, kita mau menerapkan sebagai pemantau. Nah, berarti kita mengingatkan kembali sih Pak, mengingatkan kembali keyakinan kelas. Kok tetap melanggar, berarti tahu konsekuensinya ketika kamu tidak melakukan keyakinan kelas. Tapi kembali lagi ya Pak, tadi restitusi berarti ya. Cuma
Ketika berulang lagi kasus itu tadi tidak berhasil, mungkin kita bisa turunkan ke pemantau begitu sih Pak. Ya enggak, maksudnya untuk ini peruntukannya itu memang ada di dalam sekolah yang namanya peraturan. Oke. Yang namanya peraturan itu ada sebagai dasar secara umum nanti yang akan kita sepakati. Jadi kesepakati untuk di institusi tersebut atau sekolah tersebut. Nah, sedangkan dari masing-masing sub nanti kan ada misalkan dari mata pelajaran misalkan biologi itu ada kesepakatan kelas secara sendiri, ya begitu. Tapi di dalam aturan secara umum yang namanya peraturan sekolah tetap ada, peraturan sekolah tetap ada. Namun dasar daripada peraturan sekolah tersebut adalah dari dasar pemetaan yang ada, kondisi yang ada di sekolah yang tujuannya untuk apa? Nah ini, jadi kita juga mau membuat peraturan tersebut juga akan mewujudkan suatu misi atau visi dari sekolah tersebut. Jadi ada kaitannya dan manfaatnya. Nah ini, jadi manfaatnya sekolah itu untuk apa dia melakukan hal tersebut. Nah, makanya juga kita memang tidak bisa serta-merta memberikan telapak tangan dengan mudah. Contoh saja, contoh yang paling ringan ini tadi. Mengapa anak tidak boleh harus memakai pakaian atau sepatu hitam? Yaitu untuk aturan itu juga harus ditinjau kembali. Kalau anak itu mau misalnya untuk keyakinan itu dia baik untuk saya, bagus untuk dia, tapi tidak bagus untuk itu mungkin bisa ditinjau. Dan peraturan tersebut juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa dan apa yang diinginkan oleh sekolah. Matur Pak ya, terima kasih atas artinya. Nah ini. Dan di dalam peraturan sekolah itu tidak terdapat tulisan larangan, hukuman. Seperti itu. Terima kasih. Ini Bapak Ibu untuk kasus yang khususnya itu monggo jika Bapak Ibu ada komentar untuk tipe kontrolnya. Monggo Bu Narisma. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sedikit menambahkan dari paparan Bu Ayu tadi sudah sangat baik. Saat menjawab khususnya juga sudah baik, tetapi saya melihat dari jawaban dari Bu Ayu tadi tentang apa yang dilakukan oleh Bu Sosiator itu, kalau menurut saya itu masih dari tipe kontrol yang mendukung. Ya, karena apa? Karena di situ kalau boleh saya menambahi ya Bu, karena dari yang dilakukan oleh Bu Sosial itu belum ada kesepakatan dari anak. Jadi hanya diberikan langsung dari Bu Sosial itu, sehingga tidak ada efek jerah. Tetapi kalau ada sudah disepakati oleh anak, oke, kita akan saat melakukan pembelajaran, kalau kita terlalu terima, oh iya Bu, misalkan tadi itu hukuman itu bisa berkonsekuensi kalau sudah disepakati. Dan kalau bisa, untuk konsekuensi itu bisa lebih ke makro. Misalnya begini, kalau dia terlambat, oke, kalau dia terlambat tadi yang sudah dipelajari apa di awal? Oh, di bab 1 misalnya. Dia berarti setelah pelajaran sosial berakhir, dia harus belajar bab 1. Misalkan seperti itu, sehingga ada kebermanfaatan dari konsekuensi yang ada. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Karisma. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berarti tadi ada kesalahan persepsi dari saya. Bahwa ini dari pemantau atau konsekuensi ada kesepakatan antara guru dengan guru. Tadi yang disampaikan kasus dari khusus hanya sepihak dari khusus ini atau sumum dengan kembali. Kita
model memantau jika kita sudah memberikan kesepakatan kelas. Makanya kita membentuk kesepakatan kelas. Jadi kita waktu kembali, kita ingat kembali diri kita, saya dan kita semua, dan bahwa di setiap pembelajaran kita buat dulu kesepakatan atas masukannya banyak sekali. Oke, jadi kita satukan kembali Bapak Ibu, kita buat kesimpulan sebelum saya mengakhiri praktek baik saya. Yang perlu kita lakukan adalah kita berkomitmen dulu ya Pak Bu. Nah, setelah saya memaparkan praktek baik ini, kita berkomitmen bersama-sama bareng-bareng. Ketika besok kita masuk minggu pertama tahun ajaran semester 2 tahun ajaran 2022-2023, kita buat keyakinan kelas. Kita gunakan kalimat-kalimat yang positif yang bisa membangun karakter anak. Tujuan untuk pembuatan keyakinan kelas adalah untuk pemanfaatan sekolah. Makanya keyakinan kelas bisa kita upgrade, kita enakan menjadi keyakinan bisa membawa kemanfaatan bagi murid dan juga sekolah. Makanya juga. Terima kasih Bapak Ibu atas rawuhipun dalam praktek baik saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.